Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara saat ini yang sedang berbeban berat? Saudara sedang memikul masalah, persoalan, penyakit, atau apapun yang membebani kehidupan saudara saat ini. Dan saudara merindukan mujizat Tuhan. Saudara merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara, untuk saudara bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk diperlengkapi oleh kebenaran dari pesan suara Tuhan. Adapun pesan suara Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di dalam konteks ini adalah di mana satu kali dalam pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan waktu itu saudara, mereka datang bersama memohon belas kasihan Tuhan. Saya merenungkan, kenapa orang kusta ini bisa 10 orang? Kalau kita lihat latar belakangnya saudara, bahwa orang kusta, orang yang kena penyakit kusta, maka mereka akan diasingkan, mereka akan disingkirkan, dan tidak diperbolehkan bergaul dengan masyarakat umum, bahkan dari keluarga pun diasingkan. Karena penyakit kusta adalah satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan saudara, di mana oleh karena penyakit seharusnya orang yang sedang sakit diperhatikan dan dirawat, tetapi berbeda dengan orang yang sakit kusta. Saat mereka kena penyakit, mereka akan diusir dan diasingkan. Jadi bukan hanya beban penyakit yang mereka tanggung, beban mental juga mereka tanggung. Dan kemudian kehidupan mereka juga jadi berat. Kebutuhan hidup mereka juga menjadi kesulitan lagi. Saudara, kenapa 10 orang kusta ini bisa sama? Saya membayangkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak lagi mendapat perhatian dari orang lain, mungkin dari keluarga pun tidak. Mereka sudah diasingkan. Dan kenapa mereka bisa sama? Karena mereka merasa senasib, tidak ada yang peduli kepada mereka kecuali sesama orang yang menderita penyakit kusta. Tetapi hal yang luar biasa di dalam konteks ini kita bisa lihat saudara, bahwa ketika mereka datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan Yesus, mereka berteriak-teriak, "Guru, kasihanilah kami. Guru, kasihanilah kami." Singkat cerita, akhirnya mereka mengalami mujizat. Yang pertama yang saya mau kita renungkan bersama adalah bahwa seberapa berat pun kondisi kita, di dalam Yesus tetap ada belas kasihan, dan di sana tetap ada harapan. Seberapa berat pun kondisi kehidupan kita, Yesus mengasihi kita, dan ada harapan dalam Yesus. Kalau orang yang dianggap hina seperti orang-orang kusta ini, kalau orang yang sudah dibuang oleh keluarga dan diasingkan dari tengah masyarakat seperti orang-orang kusta ini, itu pun masih mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada kita saudara, bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Tuhan mengasihimu.
dan ada harapan dalam Tuhan. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang menolong engkau, sekalipun tidak ada lagi orang yang peduli kepadamu, tetapi Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan engkau. Sama seperti orang kusta ini yang tidak ada lagi orang yang memperhatikan dan mempedulikan, tetapi Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Seberapa sulit, seberapa hina, seberapa berat pun bebanku hari ini, Tuhan peduli. Tuhan mengasihi saya. Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan mengasihimu. Itu sebabnya jangan putus pengharapan, saudara. Jangan putus pengharapan. Tuhan mempedulikan kita. Tuhan mengasihi kita. Masih ada harapan dalam Dia, dan tetap akan ada harapan dalam Dia. Pada saat orang-orang kusta ini berteriak-teriak dan minta tolong kepada Yesus, maka Yesus memandang mereka. Yesus melihat dan mengarahkan pandangannya kepada orang yang dianggap hina itu. Sama seperti hari ini, mata Tuhan pun tertuju kepada saya. Mata Tuhan pun tertuju kepada saudara. Tuhan mengasihi kita. Lalu Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ada perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang kusta itu. Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan kalimat selanjutnya dikatakan di sana, dan sementara mereka di tengah jalan. Itu artinya bahwa mereka segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sehingga ketika mereka ada di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka sembuh, mereka pulih, mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Kapan itu terjadi, saudara? Saat mereka ada di tengah jalan. Artinya ketika Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam, mereka melakukannya, mereka mentaatinya. Dan saat mereka mentaati perintah Yesus, mujizat terjadi. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Saudara, artinya apa? Yang menjadi kunci mujizat Allah terjadi bagi mereka adalah ketaatan. Yang membuat mereka mengalami mujizat Tuhan. Allah bertindak. Allah menyatakan belas kasihannya. Allah menyatakan kuasanya. Dan mereka pulih. Kenapa, saudara? Karena mereka taat. Kalau kita belajar dalam Alkitab, saudara, kita melihat ke dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan menemukan di sana bahwa ada begitu banyak mujizat terjadi. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat, maka mujizat-mujizat itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena ketaatan ada di sana. Mujizat itu dilakukan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan umatnya, karena ada orang yang taat di sana. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara, bahwa kalau kita rindu mengalami mujizat, maka kunci mujizat adalah taat. Saat orang-orang kusta ini diperintahkan untuk menghadap kepada para imam, itu sebenarnya tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena orang yang disuruh menghadap kepada imam itu adalah orang yang sudah sembuh dari kusta. Artinya kalau ada seseorang yang kena kusta dan mereka mengalami kesembuhan, mereka disuruh kepada imam supaya diperiksa apakah benar-benar sudah tahir. Pada saat itu mereka belum sembuh saat Yesus perintahkan, dan saat mereka mentaati perintah Yesus, mereka belum sembuh. Karena di tengah jalanlah mereka mengalami kesembuhan. Artinya saat mereka
menjalankan perintah itu, mendapatkan perintah itu dan menjalankan perintah itu, kesembuhan belum terjadi, mujizat belum terjadi. Tapi ketika mereka terus berjalan langkah demi langkah mentaati perintah Allah, akhirnya mujizat terjadi. Hari ini pun saudara, yang akan menjadi kunci saya dan saudara mengalami mujizat Tuhan adalah ketika kita mentaati firman Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, aku sudah berusaha belajar untuk taat kepada perintah Allah, tapi aku belum mengalami mujizat. Saudara, orang-orang kusta itu pun mengalami mujizat bukan di langkah pertama, langkah kedua, tetapi setelah jauh berjalan, setelah jauh mentaati firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara, kita harus terus menerus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, sampai pada akhirnya kita akan melihat Tuhan melakukan mujizatnya bagi kita. Ketika di tengah jalan mereka melihat bahwa mereka sembuh, mereka sangat bersukacita karena ada buah dari ketaatan mereka. Mereka bersorak-sorai karena ada buah dari ketaatan mereka. Hari ini, satu saat saudara akan melihat dengan penuh sukacita mujizat Tuhan jika hari ini kita terus melangkah, kita terus taat kepada firman Tuhan. Satu saat kita pasti akan melihat dan mengalami mujizatnya. Itu sebabnya teruslah taat saudara, teruslah taat. Dan satu pelajaran yang sangat penting juga dari orang-orang yang sakit kusta ini adalah di mana setelah mereka mengalami mujizat, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Ada satu orang yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Dia tahu bahwa mujizat itu terjadi oleh karena Tuhan, sehingga dia kembali kepada Yesus. Dan kemudian dia tersungkur di kaki Yesus, dia menyembah Yesus. Hanya satu orang dari 10 orang kusta itu. Dan ketika ada satu orang yang kembali, Yesus berkata, di mana yang 9 lagi? Di mana yang 9 lagi? Kenapa hanya satu orang ini yang datang? Dan saat itu dia berkata bahwa orang yang kembali untuk bersyukur itu, bahwa dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar, mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Jauh lebih besar mujizat keselamatan, saudara. Kesembuhan satu saat akan berakhir juga, tetapi keselamatan itu adalah kekekalan. Dan itu terjadi kepada orang yang tahu bersyukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap kita, akan ada selalu mujizat yang kita alami. Akan terus ada mujizat Tuhan dan mujizat Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan saya percaya semua kita rindu untuk mengalami mujizat yang lebih besar. Tetapi mujizat yang lebih besar itu akan Tuhan kerjakan bagi siapa, saudara? Bagi orang yang tahu bersyukur atas mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Hari ini, seberapa besar mujizat yang sudah kita alami dalam hidup ini, saudara? Tetapi seberapa bersyukurkah kita kepada Tuhan? Saya mau menegaskan kepada kita, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan, supaya Dia menyatakan mujizatnya lebih besar, dan lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita belajar dari pesan suara Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami mujizat. Yang pertama, taati firman Tuhan, karena mujizat terjadi saat ada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Taati firman Tuhan, seberapa sulit pun itu, seberapa tidak masuk akal pun itu, taati saja. Pada akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan.
dan belajar bersyukur atas mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Belajar bersyukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena orang yang tahu bersyukur akan dipercayakan mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat pesan suara Tuhan ini. Biarlah pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba datang kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa dan menumpangkan tangan atas setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Kami telah belajar dari firman-Mu, kami telah mendengar pesan suara-Mu bahwa melalui ketaatan kami akan mengalami mujizat. Bahwa ketika kami tahu bersyukur kami akan mengalami mujizat. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami dalam ketaatan dan penuh syukur. Kami rindu mujizat lebih besar lagi, mujizat lebih besar lagi, mujizat lebih besar lagi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Ajar mereka ya Tuhan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, dan ajar mereka untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini doa hamba ya Tuhan. Hamba serahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat renungan pesan suara Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah diteguhkan melalui pesan suara Tuhan yang telah saudara dengar. Dan saudara juga sudah dikuatkan dan diteguhkan ketika saudara didoakan. Kalau saat ini saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, dan saudara rindu orang-orang lain juga mendengarkan pesan suara Tuhan, bagikan renungan ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak orang mendengarkan pesan suara Tuhan dan mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini, saudara bisa lihat di bawah video ini. Di sana ada didaftarkan nomor rekening di mana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.